Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat, semoga selalu ceria, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru nih. Bukan baru sebenarnya, cuman ada tema yang mau dibahas. Ya, hai. Temanya itu you know lah, karena alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman, mumpung awal Ramadan nih, list apa nih yang sudah dibuat? Kegiatan apa nih yang mau dilaksanakan selama bulan suci Ramadan? Ayo ngaku siapa yang belum merencanakan sesuatu. Tapi sayang banget sih kalau kita menyia-nyiakan kesempatan Ramadan tahun ini. You know lah, Ramadan itu kan hanya satu kali di dalam satu tahun. Bulan ini yaitu bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan yang mana ketika kita melaksanakan ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ya pasti kita melaksanakan perintah Allah, menjalankannya. Tapi dengan cara apa? Apakah sama di bulan Ramadan dengan melaksanakan di bulan lainnya? Tentu tidak ya, karena sayang banget kalau pahalanya itu kita sia-siakan gak sih? Betul apa betul? Nih contoh nih, kalau kita berada di bulan Ramadan ini artinya Allah masih memberikan kita kesempatan usia yang panjang. Sebab kita masih bisa loh berada di bulan Ramadan dengan hijriahnya apa? 1445 hijriah. Atau dengan tahun Masehinya adalah 2024. Dan kayak, serius nih. Kayak gak nyangka sih. Karena kita tuh masih diberikan usia yang panjang dan masih diberikan kesehatan. Dan sayang banget kalau kita menyia-nyiakan kesempatan Ramadan ini. Ayo coba sekarang di list nih, contoh ya. Tapi teman-teman boleh sih kalau mau ngelis apapun yang sesuai dengan teman-teman lakukan. Contoh ini ya, boleh diikutin, boleh enggak. Contoh, kita punya niat dengan sungguh-sungguh karena Allah untuk menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Caranya gimana kak? Oke, caranya yaitu 1 hari 1 juz. Otomatis insya Allah 30 hari itu 30 juz. Dan gak kebayang juga sih kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Yang sebelumnya mana mungkin kita bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Jangankan menghatamkan 1 juz aja, itu sampai berbulan-bulan, mungkin sampai 1 tahun baru kita bisa menghatamkan 1 juz. Tapi kita harus punya target dong, di bulan Ramadan ini harus menghatamkan 1 Al-Quran yaitu 30 juz di bulan suci Ramadan. Ini target yang sebenarnya udah biasa sih, tapi kan apakah kita bisa? Bisa nggak? Semoga bisa, karena harusnya niatnya benar ya, yang baik gitu, dengan istiqomah. Tapi kalau nggak istiqomah ya akan mandet-mandet. Nanti bacanya kalau lagi mood aja, kan sayang banget. Oke, selain tilawah apa ya? Banyak sebenarnya sih. Kita mau zikir pagi, zikir sore, zikir petang. Kita mau melakukan amalan-amalan sunnah, atau kita mau bersedekah. Contoh nih, kita bagi-bagi takjil setiap hari gitu. Tapi kalau nggak setiap hari ya boleh hari apa aja ya, semampu kita aja gitu kan. Membuat hati orang-orang tuh seneng, kita dapat pahala loh gitu ya. Mau nggak sih kita dapat pahala? Pasti mau. Jadi sayang banget kalau kita nggak memberikan waktu kita untuk ibadah. Tapi jangan sering-sering juga ya.
untuk tidur di bulan Ramadan, boleh sih, boleh aja tidur, tapi nggak baik kalau sering-sering. Misal seharian full dari pagi nih abis sholat subuh ya, misal sampai maghrib baru bangun, hampir seharian itu kita tidur. Jangan ya. Aduh, kalau kayak begitu waktunya digunakan untuk apa? Untuk tidur. Jangan-jangan kayak gitu. Tapi kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Contoh, kalau misal kita waktunya tilawah, sok tilawahkan gitu ya, sampai 1 juz ya. Kemudian jangan lupa zikir paginya, zikir petangnya, sholawatnya, sodakohnya, ibadah sunnahnya. Dan jangan lupa saum, yaitu ibadah wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Hindari nih yang namanya gibah. Biasanya kalau perempuan tuh ya, tapi nggak semua sih, mayoritas aja. Mayoritas tuh kalau perempuan itu kalau lagi ngobrol sesama temennya, pasti lama-lama membicarakan orang lain. Ya, jangan sampai kita menggibahi orang lain. Di bulan Ramadan, ya hindarkanlah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan perlu juga kita menghindarkan perbuatan yang makruh. Contoh apa ya yang makruh? Contoh, kalau kita berenang ya di siang hari ya di waktu puasa Ramadan, nggak sengaja tuh airnya masuk ke dalam mulut kita. Nah itu kan makruh. Atau misal kita gosok gigi nih gitu ya di siang hari ya. Terus ternyata airnya atau sabunnya, bukan sabun sih, tapi apa ya? Odol. Tapi odolnya itu malah masuk ke mulut kita gitu ya. Nah, itu kan jadinya makruh, apalagi jangan sampai menjadi hal yang membatalkan puasa. Jadi dihindarkan dulu deh. Bukan dihindarkan sebenarnya sih, lebih dijauhkan ya. Dijauhkan dari perbuatan yang emang itu enggak baik loh gitu ya. Kita kan pengen menyambut bulan Ramadan itu penuh bahagia, penuh produktif, menjadi hamba Allah yang taat. Tapi syaratnya yaitu untuk tetap bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Nah, kita juga mau dan ingin menjadi orang yang produktif, gak mau disia-siakan waktu 1 menit. Jangankan 1 menit ya, 1 detik pun kita gak mau kan disia-siakan. Sayang banget, karena kalau terbiasa, walaupun cuma 1 detik itu bisa 1 menit, bisa 1 jam, bisa berjam-jam lah. Karena udah terbiasa kita tuh menyia-nyiakan kesempatan ini loh. Ya, mulai sekarang membangun semangat yang membara gitu ya. Kalau aku bisa menjadi orang yang produktif, kalau aku bisa menyesuaikan diri aku di bulan Ramadan, jangan lupa sering ikut kajian, mau sanlat, pesantren kilat, atau ikuti kultum, atau kajian-kajian yang lain lah gitu ya, whatever. Kajian apapun yang bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah, ayo diikutin. Jangan ditunda-tunda atau jangan males-malesan. Karena males itu perbuatan setan. Oke, dan semoga bisa dipahami ya. Semoga di podcast kali ini kita lebih semangat lagi membaranya, api semangatnya, perjuangannya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ, sampai di sini kali. Mungkin sampai di sini podcast kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya karena sudah memasuki bulan Ramadan. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, aku pamit, jangan kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.